Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Nanang Wiwit Sundarsono. Kali ini kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah dan antar negara. Sebelumnya mohon untuk tombol subscribe dan loncengnya jangan lupa agar kalian dapat informasi terbaru dari kami ya. Kita belajar di bab 3 melanjutkan yang kemarin, yaitu perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama. Jadi sebuah aktivitas perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda dalam satu negara yang sama, gitu ya. Perdagangan antar daerah memiliki beberapa karakteristik ciri khas. Yang pertama, dia punya spesialisasi, kemudian biaya produksi yang rendah, pertukaran barang, kemudian saling kerjasama dan mencari untung atau laba, terarah pada konsumen, kepuasan maksimum, memperoleh kepuasan maksimum, dan yang terakhir adalah transaksinya dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan. Kemudian ini adalah contoh daripada perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena ada perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di setiap wilayah. Jadi kemampuan setiap wilayah ini memiliki perbedaan, maka terjadi sebuah perdagangan antar daerah. Kemampuan apa yang dimaksud? Baik kemampuan dari kondisi lahan ataupun individunya atau kondisi manusianya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda, disebut ini perdagangan antar negara. Nah, jadi kalau untuk perdagangan daerah itu adalah yang dilakukan di suatu wilayah atau satu negara. Namun kalau untuk perdagangan antar negara, ini yang dilakukan adalah pertukaran barang dan jasa, baik barang ataupun jasa yang dilakukan itu ya. Kemudian ini ada dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor itu keluar, kemudian impor itu adalah ke dalam. Indonesia punya produk dibawa ke luar negeri, itu disebut ekspor. Nah, kemudian Indonesia tidak punya barang, ngambil barang dari luar negeri, disebut impor. Nah, ini ada beberapa manfaat perdagangan antar negara, ada 5 ya. Itu mohon diperhatikan. Nah, kemudian perdagangan antar negara ini ada kelebihan, yaitu yang pertama, beberapa sumber daya alam memiliki perbedaan, kemudian selera, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi. Nah, ada beberapa kekurangan dari perdagangan antar negara ini. Yang pertama, tidak amannya suatu negara tersebut masih dalam keadaan konflik. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan ekonomi oleh pemerintah dan tidak stabilnya kurs mata uang. Nah, itu ya. Nah, demikian untuk materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.